Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Emil yang bertugas di Klinik Borneo Medistra. Nah, di sini saya akan menanyakan tujuan Ibu untuk kesini untuk apa ya, Bu? Oh iya, baik. Ibu ingin melakukan pemasangan KB implan ya, Bu. Sebelum dilakukan pemasangan KB implan, saya akan menjelaskan pengertian dari KB implan itu sendiri apa. Jadi, KB implan di sini adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang batas waktunya sekitar 3 tahun. Lalu, KB implan di sini bersifat hormonal, yang dimana bila Ibu tidak mengalami kecocokan, Ibu bisa menjadi kenaikan berat badan. Lalu di sini juga timbul flek pada area wajah Ibu dan juga bisa terjadinya perubahan metabolisme Ibu. Nah, alat kontrasepsi ini berguna untuk mencegah terjadinya kehamilan. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan untuk pemasangan KB implan. Pertama, di sini ada bak instrumen. Di dalam bak instrumen ada berisi dus bolong. Lalu di sini ada gunting perban, batang implan, kapel bisturi. Terus di sini ada stroker. Di sini ada squid 3 cc. Lalu di sini ada lidokain. Ada kasus steril. Selanjutnya di sini ada darbeken atau biasa disebut bengkok. Di sini ada celemek. Setelah itu di sini ada pantong lengan. Lalu di sini ada kom yang berisikan kapas DTT. Di sini ada kom yang berisikan betadine. Lalu di sini ada hand sanitizer dan seharusnya di sini ada perlak dan di sini juga ada handscoon. Setelah dilakukan persiapan alat, kita izin untuk mencuci tangan kepada ibunya. Kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Dengan menggunakan teknik rangka seperti ini. Nah, setelah tangan bersih, kita menggunakan handscoon. Nah, setelah kita menggunakan handscoon, kita menggunakan celemek. Setelah kita menggunakan celemek, pastikan kita sudah menutup sampiran. Sebelum dilakukan tindakan, kita pastikan tangan ibunya sudah bersih dan steril. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita mengambil kalsa steril menggunakan klem arteri. Lalu kita celupkan ke dalam larutan betadine. Setelah itu, kita oleskan bagian lengan yang akan kita lakukan pemasangan implan seperti ini. Nah, kita oleskan. Nah, setelah itu, setelah kita membersihkannya menggunakan betadine, kita lanjutkan dengan melakukan penyuntikan menggunakan lidokain. Pastikan ampulnya masih tertutup dengan baik. Lalu kita patahkan ampulnya seperti ini. Nah, setelah kita patahkan, kita masukkan cairan lidokainnya ke dalam squid yang sudah kita buka. Kita buka squidnya dengan seperti teknik membuka pisang. Setelah itu, kita ambil menggunakan dengan teknik one hand. Pastikan squidnya ini sudah rapat. Nah, setelah itu, kita ambil cairan lidokainnya seperti ini. Kita ambil 1 cc saja. Ini kita menggunakan squid 3 cc. Pastikan tidak ada udara pada area squidnya. Nah, setelah itu kita suntikan ke bagian lengan ini dengan menggunakan teknik IC, intrakutan, yaitu dengan menggunakan teknik 15 derajat seperti ini. Seperti ini cara menyuntikannya. Nah, lalu kita tarik squidnya seperti ini. Kita dorong secara perlahan. Lalu setelah masuk, kita tarik secara perlahan seperti ini. Nah, setelah kita menarik squid secara perlahan, lalu kita lakukan dengan bagian yang sisi kirinya. Kita menyuntikannya berbentuk V. Nah, kita lanjutkan dengan yang satu ini seperti ini. Kita masukkan secara perlahan. Tidak perlu dilakukan aspirasi karena ini menggunakan teknik intrakutan. Nah, setelah kita menyuntikkan area ini, kita tunggu selama 2 menit. Kita pastikan kita tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit dan cairan lidokainnya sudah masuk, kita lakukan, kita coba dulu di bagian area tangannya. Apakah masih berasa atau tidak cairan biusnya. Nah, bila ibunya sudah tidak merasakan sakit, kita bisa lakukan pemasangan batang implan.
pertama kita lakukan insisi dengan menggunakan skapel bisturi seperti ini. Kita insisi sebanyak 2 cm, 2 mm seperti ini. Kita ambil dari sini seperti ini. Nah, setelah kita sudah melakukan insisi seperti ini, jangan lupa kita tidak memasakkan bentuk bolong. Nah, setelah kita sudah memasak bentuk bolong seperti ini, lalu sudah dilakukannya insisi, kita pasangkan troker seperti ini. Lalu kita lihat ini batasnya ada 1 cm atau tidak, seperti ini. Kita masukkan dulu. Nah, setelah sudah masuk, kita lihat batasnya. Nah, kalau misalnya sudah batasnya 1 cm, nah setelah kita memasangkan trokernya ini sebesar 1 cm, lalu kita tarik secara perlahan. Pastikan di dalam troker ini sudah termasuk batang implan. Kita tarik secara perlahan seperti ini, lalu kita lepaskan. Nah, kita pastikan batang implannya sudah terpasang di bawah kulit seperti ini. Di bawah kulit seperti ini sudah terlihat timbulannya. Lalu kita lanjutkan untuk memasang batang implan yang satunya. Kita mengambil batang implan yang satunya lagi seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam troker seperti ini lagi. Nah, lalu kita pasangkan ke area yang satunya, seperti yang tadi kita lakukan penyuntikan bagian sininya. Nah, kita pasangkan plester pada area implan yang sudah kita pasangkan seperti ini. Nah, setelah sudah terpasang, lalu kita rapikan pasiennya. Kita pastikan ibunya ini mengkontrol pemasangan implannya ini seminggu setelah dilakukan pemasangan. Udah. Ya, sudah. 1, 2, 3. Setelah itu kita merapikan alat yang sudah kita gunakan dan kita juga merapikan pasien. Nah, setelah kita melakukan perapian alat dan merapian pasien, jangan lupa mencuci tangan setelah dilakukannya kegiatan pemasangan KB. Setelah kita melakukan pencucian tangan, kita lakukan pendokumentasian kepada pasien. Kita jelaskan bahwa pemasangan KB implan ini harus dilakukan kontrol ulang selama seminggu ke depan. Nah, setelah itu kita pastikan juga ibunya tidak melakukan aktivitas yang berat karena ini masih rawan implannya bisa bergeser. Setelah pasien sudah dipasangkan plester, lalu sudah dirapikan alat, kita lakukan pendokumentasian. Kita beritahu ibu untuk datang seminggu kemudian untuk melakukan kontrol implannya, apakah implannya bergeser atau tidak, dan dipastikan bahwa ibu tidak melakukan aktivitas yang berat karena takutnya implannya bisa bergeser.